Bersama saya dengan Rose yang akan mengupas tuntas sebuah viral atau bahasa kerennya adalah inevitable dari Sinarmas Land Development. Dengan tema Sinarmas Land PropTech, Disruptive Technologies and the Impact on Property Industry. Dengan bangga Bapak Ibu, bersama kita sudah hadir Managing Director dari Sinarmas Land, Bapak Alim Gunadi. Selamat pagi Bapak Alim. Selamat pagi. Bapak terlihat segar sekali. Ya. Pada pagi hari ini, seems like your business is doing very successful this year ya Bapak ya? Iya, memang ya tetap kita harus optimis ya. Di tengah-tengah kondisi COVID yang masih terus kita berjuang ya untuk lepas dari pandemik yang 2 tahun terakhir memang sangat luar biasa nih. Jadi kita seperti roller coaster gitu ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi ini memang satu experience yang membuat kita intinya bahwa setiap industri, terutama di properti gitu ya, stakeholdersnya memang harus beradaptasi lah ya dengan kondisi COVID-19 ini. Betul sekali Bapak. Tapi sebelum kita mulai, sebenarnya Sinarmas Land itu sudah berapa tahun Pak umurnya? Kalau kita bicara track record, mungkin nanti tahun depan kita ulang tahun yang ke-50 sih. Luar biasa, matang sekali ya Pak ya? Iya, golden age. Yes, golden age. Jadi kalau 50 tahun, kalau di usia manusia itu sudah mengalami ups and down ya Pak ya? Betul. Dan sedang menuju istilahnya top career lah. Seperti itu sih. Salah satunya adalah dengan digitalisasi, kita mengekspand semua marketing channel kita masuk ke dalam satu era yang kita sebut dengan digital marketing harmonization untuk seluruh produk Sinarmas Land yang kira-kira mungkin sekitar ada 30-40 project lah ya di seluruh Indonesia. Nah, kita mencoba untuk mengekspand marketing channel kita melalui sosial media, kemudian melalui YouTube, kemudian melalui websitenya kita gitu ya, supaya orang tetap bisa berkomunikasi dengan Sinarmas Land. Pertama, kita hidup kita tuh digitalisasi gitu ya. Kita harus beradaptasi dengan dunia digital. Kemudian bagaimana kita juga bisa melakukan sharing ya tanpa batas gitu. Jadi orang kadang-kadang kalau kita punya sosial media itu kita bisa sharing satu foto itu bisa dilihat seluruh dunia sebenarnya gitu ya. Betul. Yang ketiga, bagaimana fungsi PropTech ini juga menjadi satu fungsi yang bisa kita monetize ya, seperti financing dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita berbicara One Smile ini pada awalnya memang kita sudah develop jauh sebelum ini sebenarnya pemikiran itu waktu itu idenya adalah kita membuat satu platform komunikasi untuk residence application gitu. Jadi aplikasi untuk para penghuni. Jadi mereka itu nanti misalkan satu klaster dengan klaster lain, atau misalkan satu klaster bisa berkomunikasi terkait dengan ya katakanlah isu-isu di lingkungan seperti itu ya. Tapi kemudian pada saat COVID-19 ini kita mengupgrade One Smile ini dan kita baru launching kira-kira bulan Maret 2021 itu menjadi satu community apps gitu ya. Nah, community apps itu yang tadi disebutkan bahwa community apps ini adalah mengakomodir seluruh informasi untuk komunitas. Ya, terutama yang kita baru sekarang aplikasikan adalah di BSD City. Itu mengakomodir mengenai informasi mengenai food, kemudian pendidikan, kemudian juga kesehatan. Dan juga ini merupakan satu hal yang kita juga tidak menyangka bahwa ternyata yang sudah mensubscribe atau usernya itu sekarang udah 20 ribuan. Sejak di launching di bulan Maret 2021. Jadi kita juga surprise gitu ya. Dan ini saya lihat dengan semakin bertambahnya penduduk di BSD City ini pasti akan semakin growing gitu ya. Jadi seiring dengan selain tadi disebutkan juga mengenai adanya informasi mengenai resto lokasi dan sebagainya, kita juga mengakomodir terakhir ya, kita meluncing satu inisiatif lewat One Smile itu dalam hal customer service. Jadi saat ini kan customer service-nya kita kan sementara close secara fisik ya. Jadi orang nggak boleh datang karena kita juga membantu program pemerintah untuk memotong rantai penyebaran COVID. Kita alihkan pada waktu itu juga ke digital. Jadi ada email, WhatsApp, call center,
kemudian email blast gitu ya, dan SMS blast. Nah, kemudian kita dengan melihat kondisi seperti ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan, industri properti ini sebenarnya experience-nya adalah touch point. Orang bertemu gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak ketemu, unek-unek kita tuh tersampaikan, kadang-kadang mohon maaf misalkan kita komplain gitu ya, atau menyampaikan sesuatu lewat telepon itu kan kelihatannya kurang lepas ya. Ada hal yang kita nggak bisa ditunjukkan gitu ya, secara human touch-nya nggak ada gitu. Betul. Nah, akhirnya kita mencoba melakukan terobosan, melakukan ada yang namanya drive-thru services di Sinar Maslen, yang proyek pertama kita di BSD City. Kita baru launching sekitar bulan Oktober 2021 ini. Baru ya, Pak ya? Baru karena kita ngikutin level PPKM ya. Iya. Dan ini animonya sangat luar biasa gitu ya. Mungkin sudah ratusan kali yang sudah angka pastinya saya kurang ingat, tapi sudah ratusan yang mereka ikut dalam drive-thru services ini. Mungkin jumpanya susah karena era pandemi. Bapak menggunakan sebuah platform yang it's not just satu arah, tapi Bapak lakukan juga dua arah. Luar biasa. Kita coba tepuk tangan dulu dong buat Bapak Alim Gunadi, luar biasa. Nah, saya mau sedikit menggelitik nih buat Bapak nih. Sebenarnya harapan Bapak ke arah PropTech ini mensupport Sinar Maslen sendiri, atau Bapak cari cuan juga dari situ? Jadi gini, nggak marah kan kalau saya tanya itu, Pak? Oke, aman. Jadi gini, sebenarnya yang kita lihat adalah industri properti ini sebenarnya customer centric. Jadi yang saya pernah sampaikan di beberapa webinar sebelumnya bahwa karena customer centric ini berarti kita harus mengenal customer-nya kita. Dari mulai behaviornya, kemudian market yang sekarang ada, di umur berapa ya kan. Jadi saya ambil contoh, misalkan dulu mungkin 20 tahun yang lalu market yang tumbuh baby boomer. 10 tahun kemudian adalah Gen X, nah sekarang adalah Gen Y gitu ya. Nanti mungkin 10 tahun kemudian adalah bisa aja Gen Z. Yang behaviornya kita nggak pernah tahu. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, kita melihat Gen Y ini ya, yang automatically sebenarnya kalau melalui sensus penduduk tahun 2020 terakhir ini, sebenarnya Indonesia itu dikuasai sekitar usia produktif itu 70%. Ya kan, jadi sekitar 20% dari Gen X, 25% dari Gen Y, sisanya lah Centennial. Tapi sebenarnya yang kita harus perhatikan adalah usia produktif yang sudah bekerja itu kan rata-rata di Gen X dan Gen Y ya. Nah, ini yang saya rasa perlu kita coba akomodir dan adaptasi ya kan. Dan kita melihat dengan kondisi disruptif, sebenarnya yang disrupt bukan karena properti aja, banyak yang sudah kedisrupt ya dari 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ya, berbagai bisnis model. Tetapi karena COVID kita dipercepat gitu. Nah, kita melihat sebenarnya bagaimana kita coba mengakomodir needs-nya mereka, kepentingannya mereka. Contoh, saya ambil contoh misalkan sekarang ini kita market yang tumbuh misalkan market Gen Y, milenial gitu ya. Seperti apa? Kita ambil contoh mereka adalah teknologi savvy, impulsif, nggak mau repot, ya kan? Pengennya adalah satu urusan beres dalam sekali pakai jempol gitu ya, katakan begitu ya, one touch gitu ya. Dan kita melihat itu, kita coba untuk beradaptasi juga dengan marketnya kita, dengan produknya kita. Bagaimana kita sejak tahun 2019 kita meng-create satu produk yang disebut dengan compact millennial design ya. Kita mulai dari Flick House, kemudian ada Impresa House, ada Maisa terakhir ya. Bagaimana secara development pun kita coba lengkapi dengan teknologi yang ada. Jadi misalkan contoh kita home appliance kita bisa dikontrol dengan gadget. Kemudian bagaimana kita juga udah menerapkan yang namanya smart lock door system gitu ya. Nah, jadi hal seperti itu juga kita coba akomodir bagaimana mereka yang penting kalau milenial itu ya, adik-adik kita nih, yang penting mereka nyaman aja gitu ya, nyaman, mereka beraktivitas tidak terganggu, yang penting mereka bisa eksis dan sebagainya. Dan juga dengan kondisi COVID-19 ini juga kita memperhatikan pasti kesehatan, sirkulasi udara, pencahayaan juga kita coba akomodir di dalam developmentnya kita. Nah, ini menarik nih. Tadi Bapak bicara mengenai market yang Bapak coba penuhi kebutuhannya di tahun ini. Tapi lewat insight Bapak nih, your vision, property outlook 2022, kira-kira market apa yang akan Bapak hadapi? Iya, jadi gini, kalau kita melihat, mungkin kita harus lihat juga peta demografi dari penduduk Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat memang Gen X nih sekarang
adalah generasi yang dan tanda kutip nih sekarang nih banyak yang menjadi top leader, top eksekutif. Oke. Jadi CEO, jadi C-level lah gitu ya, CFO, CEO, CMO atau whatever lah, sisi yang lain lah gitu ya. Gitu, whatever itu yang penting C-level gitu kalau usia Gen X gitu ya. Nah, itu daya belinya besar sekali. Dan rata-rata mereka ini sudah menuju ke arah yang namanya wealth gitu ya, makmur gitu. Nah, mereka pasti mempunyai satu keinginan untuk berinvestasi, ya kan? Saya yakin mereka rata-rata sudah punya rumah, tapi mereka juga melihat bahwa properti itu merupakan salah satu tools atau alat untuk berinvestasi, karena memang yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa properti ini unik karena properti ini punya dua hal yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi lain, yaitu pertumbuhan dan juga pendapatan gitu ya, dan itu juga saya rasa menjadi salah satu investasi yang sangat resilient, yang kebal terhadap resesi dan yang lain gitu ya. Udah matang ya Pak udah ya. Matang. Betul. Dan kelas ini tumbuh gitu ya, tumbuh kalau kita sebutnya sebagai ultra high wealth gitu ya, income. Jadi itu di Indonesia tuh sebenarnya pertumbuhannya paling tinggi 67%. Nah, jadi bagaimana kalau kita lihat produk-produk sinar maslin itu ada juga yang high end, premium harganya. Seperti kita lihat seperti ada Navapak ya yang sangat fenomenal dengan lindennya. Kemudian kita juga ada Zora, kemudian kita juga lihat ada Quantis, ada Jedet dan yang macam-macam gitu ya, dan itu marketnya ada sebenarnya gitu. Dan kebanyakan market di sana itu adalah market yang kebanyakan mungkin bisa jadi di end user atau mungkin sebagai investasi. Jadi Bapak melihatnya generasi X itu di 2022 ya. Luar biasa, benar-benar ini luar biasa. 2022 tuh generasi X ya Pak ya. Dan akan diikuti oleh semakin growingnya Gen Y yang nanti pendapatan income bracketnya itu akan bertahan sampai 2045 nih. Jadi panjang banget, dan itu harus diperhatikan oleh kita semua, oleh industri properti, oleh tim-tim agent, REB benar. Itu ini tolong digarisbawahi nih teman-teman agent nih. Kue yang sangat besar karena ini akan bertahan sampai 2045. 2045 ya Pak untuk ya. Gen Y ya, yang income bracketnya akan tumbuh dan akan bertahan sampai 2045. Dan ini bagaimana kita lihat tren-tren tipe-tipe rumah yang sangat laku ya selama 3 tahun terakhir. Apa tuh Pak tipe-tipe rumah yang BSD atau Sinar Masline provide buat jadi contoh misalkan kita ambil contoh mulai 2019 kita launching Flick House ya, yang rumahnya juga hampir jadi dan mereka ada full furnish juga, harganya 700 jutaan, 800 jutaan. Jadi kisarannya adalah 800 sampai dengan 1,5 miliar tuh. Itu kuenya besar sekali. Kemudian juga kita launching yang namanya Evency House, Empresa House, kemudian ada Freja, kemudian ada yang namanya Maiza, ya kan? Dan kita lihat mereka sangat menyukai tipe-tipe yang kita sebutnya dengan LDK. Ya bukan LDR ya. Kalau LDR kan long distance. Sedih nanti. Iya, LDK adalah living, dining, dan kitchen. Yang menjadi satu sehingga tanpa sekat gitu ya. Kalau saya dulu pernah bicara mengenai tipologi hunian bahwa behavior itu berbeda. Kalau dulu Gen X, baby boomer, itu pasti perhatikan rumah-rumahnya itu pasti besar. Mereka sering terima tamu di dalam, pasti ada ruang tamunya. Betul kan? Berkumpul keluarganya gede, karena dulu juga belum banyak hiburan kan, pasti berkumpul. Nah, Gen X ini kelas pekerja. Nah, jadi rata-rata orang Gen X ini dulu ya sekarang karena kebanyakan WFH juga jadi sering di rumah. Tapi dulu itu hanya mungkin bekerja tinggal di rumah itu hanya sekian 6-8 jam. Sisanya ada di kantor. Sehingga fungsi ruang tamu itu berubah menjadi living room kan. Ya kan kita kalau lihat kita behaviornya. Nah, sekarang Gen Y itu beda lagi. Gitu, mereka tidak ingin mempunyai satu size rumah yang besar ya kan. Mungkin juga dari mereka punya pendapatan juga ya masih growing dan mereka punya keterbatasan dalam spending gitu kan ya. Sehingga mereka hanya melihat fungsi ruangan. Bagaimana mereka ketemu orang pun kan nggak di rumah kan, di kafe, betul di mall gitu. Karena kan. lifestyle mereka juga ya internet, Pak. Kan? Betul. Penting wifi gratis. Betul. Nah itu yang kita lihat juga behavior itu yang kita coba provide dan itu juga ada. Cluster apa nih Pak? Bisa langsung di-mention apa yang spesifik cluster yang Bapak coba hadirkan nih? Ya kalau kita dari 2019 ada Flick House. Flick House ini sekarang sedang dalam pembangunan dan lagi akan handover. Kemudian ada juga Impresi House, Invensi House, dan terakhir
kita ada launching yang namanya Maiza. Mantap, begitu ya Bapak Iya. ya. Ya, terima kasih Bapak Alim Gunadi, kupas tuntas mengenai viral atau kita sebut inevitable. Tadi dapat bocoran, itu sebenarnya dari Avenger Boras gitu. Jadi kita up to date banget. Jadi buat teman-teman agent properti, broker properti, dan saya apalagi sebelum Pak? closing saya menutup ini ya. Saya belum nawarin Bapak closing sebenarnya. Iya, ya. Sebelum closing saya mau tambahkan, saya Oke, apa, barangkali Pak? lupa. Jadi baru-baru ini Iya. grup CEO kita sudah melakukan penandatanganan satu MOU dengan CEO-nya G42 di Dubai. Itu kita akan meng-upgrade BSD ini menjadi smart city. Ya, itu kita kerjasamanya lebih ke AI dan cloud computing. Jadi Luar nanti biasa. BSD ini akan menjadi salah satu percontohan bagaimana smart city yang namanya smart city yang benar-benar terintegrasi ya, betul. yang sebenarnya gitu. Terintegrasi dengan hunian, dengan komersil dalam dengan, sebuah city. Betul, dengan community. Karena memang tagline-nya kita adalah live, learn, work, and play. Live, learn, work, and play. So you have all together in here ya Pak that's ya. why BSD City saya selalu sebutkan sebagai lifetime investment. Lifetime investment. Luar biasa ya. Jadi dari penjelasan sampai jualan. Sampai jualan. Top banget gitu ya. Oke, Sip, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan karena waktunya sudah mulai habis. Oke, jadi gini, intinya sebelum menutup ini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Arebi, Pak Lukas Bong, dan seluruh jajarannya. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Dan sekarang lagi summit nih ya. Yes, dan saya berharap bahwa summit Bapak ini bisa menghasilkan ide-ide brilian untuk terus mendorong industri properti dan bangkit dari kondisi COVID-19. Nah, jadi saya ingin hanya menyampaikan bahwa kita sudah melalui 2 tahun yang sangat berat. 2020-2021 ya. Industri properti itu tumbuh di 2020 itu sekitar 2,9%. Ya, kalau kita lihat ekonomi di kuartal 3 juga tumbuh walaupun agak turun di sekitar 3,4% something gitu ya. Kalau di kuartal 2 itu sekitar 7% something. Nah, kita harapkan kan kalau dari prediksi kan di angkanya kan di sekitar 4,5 sampai 5%, ya kan. Dan ini saya lihatnya sebenarnya kondisinya harusnya normal sebelum COVID-19, gitu. Jadi ini kalau melihat begini dan dengan kondisi vaksin yang terus berjalan dan saya berharap sih mudah-mudahan herd immunity-nya akan kita dapatkan at least di second quarter 2022. Ya kan dengan kondisi begini industri properti sih saya yakin sih akan bangkit. Gitu. Dan tidak hanya itu saya pikir Pak, kebijakan pemerintah juga benar-benar mensupport dengan pembangunan infrastruktur ya Pak ya. Infrastruktur kita connectivity, yang kedua juga bagaimana regulasi stimulus ya, PPN, DP 0% dan juga suku bunga dasar kredit yang sangat rendah. Jadi ini hal-hal poin-poin yang kita memang harus kita tap gitu ya. Menjadi momentum untuk it's time to buy ya Pak ya. Time to buy dan saya selalu katakan bahwa membeli properti adalah membeli masa depan. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Bapak Alim Gunadi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Arebi Summit 2021. Yang pasti untuk teman-teman broker properti porsi besarnya adalah generasi X dan Y. Begitu ya Pak ya. Sampai dengan 2045 itu insight buat jadi cuan buat kita jadi Pak. Jadi bukan kita masuk ke market, kita harus meng-create market. Kita harus meng-create market. Ya, jadi kita jualan BSD City aja gitu ya. Sip. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.